Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kembali lagi pada tutorial level 11. Nah, untuk melanjutkan aplikasi manajemen tugas. Nah, jadi pada video ini kita akan membuat show dan ekspor PDF di role karyawan. Dan kan kita waktu itu sudah membuat role ini apa sih di role admin. Jadi sekarang kita akan melakukan ekspor PDF untuk karyawan. Nah, oke, jadi kita langsung aja ke VS Code. Sebentar kita, nah di sini kita login dulu sebagai karyawan. Ini, oke kita login. Oke, ke, oke. Jadi kita kembali dulu ke VS Code. Nah, kita ke bagian views, mana di search, views, karyawan, dan index. Nah, yang ini di sini aku mau edit. Nah, jadi pertama kita masukin ke pp controllers dan tugas controller. Oke, aku nah yang tugas ini berarti kita sudah dapat data user yang login yang ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari data tugasnya ini sesuai dengan ID yang login itu ya. Nah, di sini ya kita akan menyesuaikan dengan data ID yang loginnya. Misalkan ini. Nah, di sini kan yang login kan ZAR 3. Nah, berarti di sini kita harus mendapatkan data tugas yang memiliki user ID-nya 3, itu nge-print. Nah, seperti itu adalah ini tombol, bukan tombol deh. Nah, di sini itu ada si datanya si Zar. Nah, oke, kita kembali lagi ke VS Code-nya. Nah, selanjutnya kita ke, nah di bagian sini nih kita tambahkan tugas. Oke, kita kasih tugas di titik 2, kita kasih wedge. Nah, kita ambil juga data user, lalu kita cari where. Nah, ditugaskan ada user ID. Nah, berarti kita cari user ID seperti ini. Nah, berarti di sini ada 3 berarti sama dengan si ID yang di user tadi, itu ID-nya Z. Oke. Nah, selanjutnya kita koma, kita ambil usernya user, lalu kita bandingkan dengan apa, dengan ID-nya. Nah, lalu setelah dapat kita ambil datanya dengan parse seperti ini. Oke. Nah, kita kasih koma. Oke, seperti ini. Sekarang kita tampilkan ke bagian views-nya. Nah, karyawan tugas index di sini. Sini kita hapus saja dulu. Kita buat satu baris baru, row. Oke. Lalu aku mau bagi 6. Oke. Kita kasih call 6 seperti ini.
dibagi dua dengan kolomnya size-nya 6. Jadi kan 12 bagi 2 itu 6. Nah, kita duplikat. Oke. Lalu di dalam yang pertama ini kita kasih nama. Nah, lalu kita ambil dolar tugasnya. Oke. Nah, lalu user dan nama. Karena nama itu ada di dalam tabel user. Nah, lalu kita coba refresh di bagian kita ke data tugas. Nah, ini sudah ada, namanya sudah benar. Setelah ini aku mau kasih if di bagian sebentar. Di sini kita pakaikan if else. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di sini kita kasih out. Kasih out. Nah, jika user yang login, nah, itu tugasnya sama dengan true. Nah, seperti ini. Berarti else-nya ini adalah false. Nah, lalu kita copy bagian yang ini. Masih kita ke ini aja dulu. Kita pindahkan. Maka munculnya yang ini. Di sini aku marpin dulu biar nggak pusing. Oke. Nah, kalau true berarti dia isi tugas, tapi kalau misalkan false, maka tugasnya nggak ada. Kita cukup tampilkan row. Nah, lalu di bagian dalam row ada, sebentar, kita kasih tampilan nama. Sebentar. Di sini aku mau kasih ke 6. Nah, lalu di dalam kolom ini kita kasih span. Nah, di dalamnya ada kelas batch. Nah, kalau belum ditulis sama batch danger karena belum ditugaskan, lalu di sini kita kasih belum ditugaskan. Oke. Sebentar, kita coba masuk ke dalam ini, kita login ke siapa ya? Sini aku mau login ke Zai misalnya. Kita kembali ke sini, kita refresh dulu, misalnya refresh langsung aja login ke Zai, logout, dan kita tulis Zai @gmail.com passwordnya. Oke, kita coba. Oke, saya berhasil masuk ke Zai. Dan kalau misalnya kita tidak tugas, nah maka dia akan keterangan belum ditugaskan. Sedangkan kalau tadi Zar itu ada tulisan namanya, yaitu nama Zar. Oke, ini sudah. Nah, ini mengartikan dia belum ditugaskan. Nah, lalu kita kembali ke VS Code lagi. Lalu kita copy. Nah, yang ini copy. Kita scroll ke atas. Nah, di sini kita pastekan. Lalu kita kasih else. Nah, seperti ini. Kita kasih
N. If. Nah, jika tugasnya ada, maka ya bisa cetak data. Kita ambil yang A ini. Oke, kita masukkan. Oke, seperti ini. Nah, jika tidak ada, yaudah kita kosongin. Oke, coba kita refresh. Nah, maka tombolnya hilang karena dia belum ditugaskan. Nah, sekarang kita buka yang ada tugasnya. Kita kembali ke Zar. Login. Oke, kita ke data tugas. Nah, di sini ada namanya dan ininya ada. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kita udah bisa dapat nama. Nah, yang nama ini mau coba copy aja dulu. Nah, ini namanya. Nah, sekarang kita ambil email. Nanti jadi email. Nah, ini I-nya kecil ya. Email seperti ini. Lalu coba kita refresh. Oke, sudah. Lalu kita kasih span. Kita kasih class page primary. Nah, oke, yang bagian ini aku mau pindahin di sini. Ya sudah. Nah, titik 2-nya mau aku masukin ke dalam emailnya. Nah, sudah. Lanjut, kita ambil yang tugasnya. Sebentar. Nah, yang ini jadi aku mau copy. Nah, lalu kita tambahkan untuk tugasnya. Nah, di sini langsung tugas. Seperti ini. Nah, lalu karena di tugas itu langsung dari tabel tugas tanpa ke user dulu, kita hapus aja yang usernya. Nah, ini udah seperti ini. Lalu di bagian batch-nya aku mau ubah jangan primary. Di sini apa ya? Ini nanti aja dulu kita editnya. Kita lanjut ke bagian tanggal mulai dan tanggal selesainya. Di sini aku mau dan nah di sini ada tanggal mulai lalu di sini tanggal selesai dan ini tanggal selesai. Yang mulai ini aku mau ganti jadi info. Nah, yang tanggal selesai juga sama, info. Oke, seperti ini. Bentar dulu, aku mau sebentar deh. Nah, di bagian ini aku nggak mau kasih span, kita hapus saja. Oke, dan aku mau ini ada di sini.
Udah, ini juga sama, mau aku pindah dia di, nah ini tuh di atas pan. Nah yang ini juga sama di atas pan. Oke, nah yang tugas, nah tanggal selesai juga. Nah seperti ini. Sekarang kita coba refresh. Nah ini sudah bagus dan sama seperti itu. Nah, nah sekarang kita lanjut untuk mencetak PDF-nya. Kita buat ke Roads dulu. Nah, coba kita scroll ke bawah. Oh, kita ke tugas PDF. Nah yang ini tugas PDF, kita copy atau bisa kita pindah. Nah kita X, kita pindah ke atas. Nah karena yang untuk mencetak ini bisa admin dan bisa karyawan, berarti semuanya yang bisa login, berarti dicek login. Orang yang sudah login, bentar ya, kita ke bawah lagi. Nah yang ini jadi cek login. Nah di sini kita paste. Oke. Nah tugas pindah. Oke, kita punya roots. Nah sudah punya roots tugas PDF-nya dan kita pindahkan. Nah, untuk karyawan kan pakai Excel, jadi biarin di situ aja. Nah, lanjut ke bagian controller. Tugas controller kita cari function PDF. Ini cukup jauh. Nah yang ini, nah berarti kalau seperti itu. Nah coba mana sih PDF. Nah yang ini, nah dari yang dari file name ini sampai PDF. Nah yang ini semua itu untuk data si adminnya. Nah jadi kita kasih if kita sini, kita if else, sebentar, if else. Nah nih jadi kita ambil dulu datanya di sini, $user sama dengan out user. Oke, berarti kita sudah berhasil mendapat data yang sudah login. Nah conditionnya $user yang memiliki jabatan sama dengan admin, maka dia akan menampilkan data yang sebentar. Nah ini kita Ctrl X saja, lalu kita pindah di sini. Nah paste. Oke. Sebentar ya. Oke, selanjutnya berarti kalau else ini yang admin. Nah di sini berarti karyawannya kan. Nah di sini kita pastikan juga. Oke. Nah di bagian sini kita tinggal edit. Oke, jadi yang ini bisa kita hapus ya. Nah lalu pastikan di bagian bawah sini.
Oke, seperti ini ya. Nah, yang ini sudah benar. Nah, yang ini ganti jadi karyawan. Kita ganti jadi full right. Oke, seperti ini. Nah, jadi dia portrait itu yang nah ke atas ke bawah seperti ini, bukan yang landscape seperti ini yang panjang ke samping. Nah, oke, kita coba ke bagian viewsnya, research views karyawan. Nah, kita ambil aja dari bagian admin tugas yang PDF-nya. Ini kita copy, masukkan di bagian karyawan. Oke, kita dulu yang tugas biar nggak bingung. Nah, pertama kita ke table. Nah, dari the head, sebentar, di the head. Nah, the head kita hapus. Nah, sama the body juga deh. Oke, the head dan the body sudah kita hapus. Nah, oke, kita kembali ke index. Kita cari PDF. Nah, yang ini. Nah, harafnya kita kasih road. Ya, itu tugas PDF. Oke, sudah. Oh, sebentar. Ini tuh dia nggak masuk ke bagian tugas ya, jadi kita cut aja. Jangan di cut, pindah ke sini aja. Move. Nah, oke, sudah masuk ke dalam PDF-nya. Oke, bisa berhasil tampil. Sekarang kita edit lagi ke bagian indeks. Enggak, kita ke PDF. Nah, di bagian sini kita tambahin aja langsung tbody seperti ini. Lalu tr, dan di dalam tr ada td. Nah, terus ada nama. Oke, nama titik 2. Sini ada. Nah, seperti ini. Jadi ganti tugas. Nah, bentar. Tugas. Di dalamnya ada user. Di dalam user ada nama. Oke. Selanjutnya lalu di sini aku mau hapus bordernya. Oke, seperti ini. Lalu coba aku mau refresh. Nah, ini datanya sudah masuk. Nah, lalu kita ambil baris baru, kita duplikat aja tr-nya. Oke. Email. New sama email. Nah, lanjut. Nah, ini aku pengen ubah jadi sudah, yang email sudah, berarti sekarang lanjut ke kita duplikat, lanjut ke tugas. Nah, karena tugas itu ada di dalam tabel tugas, jadi nggak perlu pakai user ini, jadi tugas. Nah, lalu kita duplikat. Nah, ini ganti jadi tanggal mulai. Bawahnya juga sama, tanggal mulai dan tanggal selesai.
Ini tanggal selesai. Lalu aku mau kasih tag HR. Nah, di bawah tag table. Oke, selanjutnya kita coba refresh. Nah, ini sudah masuk semua untuk data yang tadi di tabelnya. Nah, ini sudah berhasil. Kita berhasil menampilkan data tugas versi yang karyawan. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan level 11 ini. Jadi sekarang kita akan memperbaiki halaman dashboard dan fitur update di data user untuk mengganti statusnya dari karyawan ke admin. Tapi tugas yang sudah ada kita hapus. Oke. Lanjut ke VS Code-nya. Oke. Kita ke bagian mana ya? Ini benar ke bagian indeks ya, yang ini. Kita coba scroll bawah. Nah, yang ini. Di sini kita kasih call lagi di bawah row. Tip call. Di sini kita kasih status. Nah, di bawah sini kita kasih titik 2. Oke. Nah, kita coba ke sini, kita refresh. Oke, coba kita kembali lagi, kita logout. Nah, kita sekarang masuk sebagai admin. Login. Nah, di sini kita ke bagian tampilan. Nah, di views, lalu di bagian dashboard. Nah, di bagian total user ini. Nah, di sini kan kita pakai data dummy 1. Nah, jadi sini aku mau buka controller dulu, bagian dashboard controller. Nah, di bagian sini kita tambahkan jumlah user. Oke. Nah, kemudian tinggal user, titik 2, count. Oke, kita import class yang models. Nah, maka count ini berfungsi untuk menghitung semua data yang ada di table user. Nah, jadi tinggal kita panggil di bagian mana tadi? Di sini. Nah, kita panggil dollar jumlah user. Oke, seperti oke. Lalu kita refresh dan coba kita cek. Oke, nah, ini benar ada 5 ya usernya. Nah, sudah pas dengan yang ada di sini. Misalkan kita coba kita tambah. Misalkan namanya tuh siapa ya? Raza. Jabatannya itu apa ya? Lewat aja. Passwordnya simpan. Oke, kita coba saya ke dashboardnya. Nah, oke, sudah berhasil 6. Nah, sekarang kita akan menghitung total adminnya. Oke, di sini ada satu lagi, aku mau kasih admin. Ya, nah ya, benar ya, ini admin bukan karyawan sih. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba ke VS Code.
ke dashboard controller, kita kasih, nah kita duplicate aja atasnya jumlah, jadi jumlah admin. Seperti ini. Nah sebelum account kita buat where yang jabatannya itu admin, seperti ini. Sorry, salah. Oke. Lalu kita masukkan ke bagian dashboard. Nah ini jumlah user. Sekarang kita copy dari yang mana ya ini, copy aja dulu ini. Oke. Nah yang ini kita copy, sebentar, nih dari yang di sini aja deh. Sini kita copy, lalu kita ke bawah dan paste. Oke. Nah jadi di sini jadi total admin, dan di sini ada jumlah admin. Oke. Sudah, kita coba refresh di bagian dashboard. Sebentar, saya agak nge-like. Oh, jumlah adminnya. Oh, mungkin aku ada typo di sini. Coba kita cek. Nah, di sini typo. Lalu kita sekalian aku mau benerin juga di bagian dashboard ininya. Nih, kita ke atas. Nah, yang ini aku mau ganti jadi info untuk membedakan aja. Oh enggak, aku mau menyesuaikan. Nah jadi dark seperti ini, menyesuaikan dengan seperti pilnya itu berarti ya. Nah kita coba di atasnya ganti jadi info kalau nggak salah ya ini. Dan kita ke bawah di bagian yang ini. Nah ini sini aku mau ganti jadi teks dark. Oke. Lalu kita coba refresh lagi atau masuk lagi ke dashboard. Nah oke, sudah aman total user dan adminnya. Sini aku tambah dulu di bagian. Nah ini jadi user, teksnya info. Oke, seperti ini. Nah lalu ininya jadi karyawan. Ini jadi jumlah karyawan. Nah di bagian dashboard controller kita ganti jadi, nah sini kita coba ganti jadi, oh enggak aku sebentar, kita cek lagi ke sini. Nah ini nih aku mau copy lagi aja ke bawah. Ini jumlah usernya kita biarin dulu primary. Sebentar, mana primary. Nah ini kita jadi primary dan kita tambahkan jumlah karyawan. Oke, ini jadi jumlah karyawan. Ini bersama jadi karyawan. Nah ininya primernya kita ganti jadi info. Dari dashboard controllernya kita duplikat. Nah ini jadi
karyawan. Lalu kita coba refresh. Oke, ini seperti ini ya, udah benar. Nah, kita butuh statusnya. Kita ke dashboard control. Nah, di sini ganti jadi jumlah ditugaskan. Nah, where kita ganti jadi is tugas. Nah, berarti dia kalau ditugaskan jadinya true. Oke. Oke, sudah selesai. Nah, jadi yang ditugaskan yang jabatannya hanya karyawan aja. Kita tambahi yang ini. Kita tambahi where yang ini, copy. Kita paste dan kita kasih jadi tanda panah seperti ini. Oke, sudah. Jadi pertama di sini kita cari dulu yang jabatannya karyawan, lalu cari yang karyawannya yang sudah ditugaskan. Oke, lanjut. Salah ke sini kita panggil ya. Total ditugaskan. Ini juga sama, kita ganti jadi ditugaskan. Oke, seperti ini. Lalu kalau nggak salah tuh yang sudah ditugaskan itu orangnya apa sih dia? Sukses ya, berarti kita ganti jadi sukses. Yang primary-nya mana primary infonya di sini aku mau ganti jadi sukses seperti ini. Kita coba ke dashboard lagi. Oke, di sini ada a member function where on it called the member function. Coba kita cek. Nah, di sini ada where jabatan karyawan. Oh, kode ini kita coba dipindahkan di ini kode ini ada double. Coba kita hapus satu. Nah, kita coba pergi ke dashboard lagi. Nah, oke, sudah ada ya. Cuma ini aku ada kesalahan, kayaknya tadi nggak sengaja kehapus yang karyawan. Nah, kan bener, yang karyawan tadi nggak sengaja kehapus. Oke, di sini aku mau copy aja lagi. Nah, yang ini kita ganti jadi karyawan. Ya, nah, kalau nggak salah karyawan itu info ya, yaitu info. Oke, seperti ini. Kita refresh, sudah muncul ya. Di sini ada tugas. Coba kita cek ke bagian data user. Nah, di sini total yang sudah ditugaskan ada 2 dan sisanya itu belum ditugaskan. Oke, selanjutnya aku mau hitung yang belum ditugaskan ke dashboard. Kita copy atau paste. Nah, ini jadi belum ditugaskan. Nah, ini diganti yang jadi jabatan karyawan tugasnya, berarti jadinya false. Nah, berarti yang false atau belum. Oke, di sini kita pastekan. Lalu kita paste jumlah. Nah, ini belum ditugaskan. Nah, kalau belum ditugaskan itu warnanya merah, jadi danger seperti ini. Oh, typo, danger.
Oke, sudah. Lanjut kita refresh. Nah, ini sudah ada, belum ditugaskan. Nah, di sini kenapa hanya ada dua? Padahal di sini ada totalnya berapa di 6 user. Seharusnya kan ada berapa ya? 4 ya. Nah, karena yang dihitung itu hanya si karyawannya aja dan bukanlah admin. Seperti itu. Oke, jadi yang cuma ditugaskan logonya mana nah ini fast user aku mau ganti jadi tax aja, seperti ini. Total ditugaskan, oh jangan deh, tinggal coba kita cek dulu bagus apa enggak. Hilang, malah hilang. Oh, ini tasnya typo. Oke, kita ganti aja jadi yang satunya ini jadi cek, aku mau yang ini cek. Nah, dan yang ini tuh times. Kita coba. Oke, kita ditugaskan itu jadi centang, dan yang belum ditugaskan itu X atau silang. Lalu di bagian atas, coba kita ke atas, total user. Ini pakai S bisa nggak ya? Jadi biar banyak. Oke, sudah. Lalu kita log out. Kita kembali ke karyawan Zar. Coba kita kembali ke Zar. Kita login. Oke, seharusnya Zar ini nggak bisa melihat dashboard ini. Hanya user. Oke. Di sini kita tambah keamanannya. Nah, di sini enggak. Nah, kita tambahkan if. Nah, yang if else ya. Terus if else. Oke, seperti ini. Oke, out. Oke, jabatan itu user. Nah, setelah dapat data yang login, kita bandingkan jabatannya. Nah, admin. Jadi yang boleh melihat ini semua hanya admin. Oke, jadi di sini aku mau copy dulu, bentar. Sampai yang sini. Nggak sampai sini. Kita pindahkan ke dalam if. Sudah ya. Nah, jadi yang bisa melihat ini semua hanya admin dan bukanlah user. Oke, lanjut. Coba kita refresh. Nah, di sini aku mau ngasih satu untuk karyawan. Bentar. Sini aku mau ini. Ini div di mana lagi nyempil. Ya, bener seperti ini. Sebentar. Di sini aku mau kasih yang total. Mana sih karyawan? Nah, di sini aku mau ininya tuh status. Nah, di sini aku mau hapus else-nya aja. Oke. Lalu di bagian bawah NI aku mau pastekan yang total ditugaskan. Nah, tapi sini aku mau jadi
status sebentar, aku mau kasih if lagi. If kita kasih out sebentar, user yang jabatan karyawan. Nah, kita kasih logit n yang out user itu tugas sama dengan through. Oke. Jika jabatannya karyawan dan tugasnya true, nah maka kita akan memunculkan yang statusnya ini. Sebentar, kita ke atas. Oke, seperti ini. Bentar, di sini aku mau ganti jadi jumlah. Oh iya, benar seperti ini. Nah, kita kasih yang sukses jadi. Nah, iya benar. Pas kayak gini karena ini ditugaskan. Nah, di sini aku mau kasih span class class yang biasa. Nggak bisa. Oh, salah, sorry. Ini aku mau isi aja dulu teksnya, jadi ditugaskan. Nah, ini jadi kelas batch success. Oke, sekarang kita coba refresh. Oh, jangan pakai ini, kita hapus dan kita refresh lagi. Oke, di sini jadi lebih bagus. Nah, coba kita cek ke data tugas. Nah, ini juga udah. Coba ke sini karena dia. Nah, di sini aku mau kasih call XL-nya 6. Oke, jadi pas baru login kan awal masuk pasti ke dashboard. Nah, tadi udah ditugaskan, jadi dia bisa tahu kalau dia ditugaskan. Nah, jadi gimana kalau misalkan yang tidak ditugaskan masuk? Kita selesai. Kita coba login. Oke, nah di sini kan dia dashboardnya belum muncul. Nah, di sini kita copy dari yang if-nya. Nah, kita pastekan seperti ini. Lalu jadi belum ditugaskan. Nah, ini jadi false out usernya. Lalu nah, batch-nya jadi danger. Nah, danger dan checknya jadi times seperti ini. Lalu kita coba refresh, maka dia akan muncul status belum ditugaskan. Kalau di sini jadi ada juga status belum ditugaskan. Ya, jadi yang ini tuh yang awal-awal aku masuk terus langsung edit itu tuh dari untuk yang ini ya. Bentar deh, aku lupa buka di mana. Nah, ini tuh untuk
yang si belum ditugaskan ini. Coba kita log out, kita masuk ke dalam admin. Oke, di sini kita sudah berhasil memperbaiki halaman dashboard. Nah, coba kita ke data user. Nah, contohnya ini kan si Z ini adalah karyawan dan dia sudah ditugaskan. Nah, ketika dia tiba-tiba dalam masa penugasan lalu diganti menjadi admin, maka si Tono ini harusnya statusnya belum ditugaskan ya, karena dia sudah menjadi admin. Harusnya dia belum ditugaskan, dia nggak ditugaskan dia adminnya. Nah, jadi lalu di data tugasnya harusnya si Zar ini nggak boleh ada di sini. Jadi di sini kita akan memperbaiki itu fiturnya. Nah, lanjut kita ke bagian sini. Lalu kita ke user controller. Nah, sini kita ke user update, kita coba scroll. Nah, di sini ada mana nih user. Nah, di sini user update. Jadi di sini aku mau tambahin with define all file. Wait. Nah, yang di sini mau tambahin with. Nah, di sini kita ambil tugasnya user. Nah, di sini kita ambil sebentar. Nah, di sini kita ambil tugas ya. Oke, jika dia berhasil mengambil data tugas, maka kita kasihkan dia if oke, ini kita kasih kondisinya tuh. Nah, kita request jabatan, copy. Nah, sama dengan admin. Nah, maka kita lakukan dengan ganti $user user. Nah, bagian tugasnya kita ganti jadi false. Oke. Nah, lalu kita kasih juga $user. Jadi seluruh tugas dia di tabel tugas ini kita delete. Oke, ketika ada berupa jabatan admin, maka kondisinya akan seperti ini. Jadi tugasnya akan berubah menjadi false. Jadi semua tugas dia akan dihapus. Oke, kita coba. Nah, kita refresh dulu. Nah, data user. Misalkan di sini aku mau ganti ubah jabatannya menjadi admin. Oke, kita edit. Oke, maka dia akan berubah otomatis menjadi, nah, belum ditugaskan. Kalau kita dashboardnya, oke, nah yang ditugaskan hanya satu. Lalu di data tugas juga sudah tidak ada. Nah, data user, sini aku mau ubah lagi aja jadi karyawan lagi. Oke, maka dia otomatis langsung
Nah, ini udah kita update, lalu kita tambahkan. Nah, maka si Z ini akan muncul lagi di sini. Tugasnya apa ya? Cari lagi ya. Ini kita asal aja. Oke, kita simpan. Oke, maka sudah kita berhasil tambahkan dan statusnya juga sudah berubah. Lalu di dashboardnya juga. Oke, sudah aman berarti ya. Oke, mungkin sekian tutorial Laravel kali ini, dan di sini sudah selesai untuk tutorial Laravel 11-nya. Oke, terima kasih sudah menonton yang akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.